Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. An Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sholaita khalfa Rasulillah sallallahu wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah qariban min 5 sinin akanu yaqnutun qala ay bunayya muhdas rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wa fi riwayah akanu yaqnutuna fil fajri. Wa fi riwayat Nasa'i sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu falam yaqnut wa sholaitu khalfa Abi Bakar falam yaqnut wa sholaitu khalfa Umar falam yaqnut wa sholaitu khalfa Utsman falam yaqnut wa sholaitu khalfa Ali falam yaqnut. Tsumma qala ay bunayya muhdas. Dari Abu Malik Al-Asja'i, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku berkata kepada ayahku, innaka qad sholaita khalfa Rasulillah, sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di Kufah kurang lebih 5 tahun. Akanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka melakukan kunut? Akanu yaqnutun, apakah mereka melakukan kunut? Maka beliau mengatakan, wahai anakku, itu perkara baru. Ai bunayya muhdas, perkara baru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang lain, apakah mereka melakukan kunut di sholat fajar? Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dijelaskan, aku sholat di belakang Rasulullah SAW dan beliau tidak melakukan kunut, dan aku sholat di belakang Abu Bakar dan beliau tidak melakukan kunut, dan aku sholat di belakang Umar dan beliau tidak kunut, dan aku sholat di belakang Utsman dan beliau tidak kunut, dan aku sholat di belakang Ali dan beliau tidak kunut. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, itu perkara bid'ah, perkara muhdas. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya tidak terjadi kunut, tidak melakukan kunut Rasulullah SAW, para sahabatnya. Tapi apa yang dimaksud kunut di sini? Karena di dalam hadis yang lain, Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, anna Nabi SAW qanata syahron tsumma tarakahu, bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Lalu bagaimana menggabungkan dengan riwayat ini? Katanya tidak melakukan kunut. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama bahwasanya kunut di sini adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Maka apabila sebab untuk melakukan kunut tersebut ketika misalnya kaum muslimin tertimpa perkara besar yang menimpa kaum muslimin, maka di situ disyariatkan kunut nazilah. Karena terjadi kesepakatan, Imam Syaukani menjelaskan terjadi kesepakatan untuk meninggalkan kunut di 4 sholat tanpa sebab. Zuhur, asar, maghrib, isya. Dan tidak ada perselisihan, tidak tersisa perselisihan kecuali hanya pada sholat subuh. Apakah boleh melakukan kunut tanpa sebab di dalam sholat subuh ini? Maka inilah yang terjadi perselisihan. Karena
terjadi, ya memang terjadi kunut. Rasulullah SAW melakukan kunut, tapi yang menjadi perbedaan, perselisihan adalah melakukan kunut setiap hari dengan tanpa sebab. Inilah yang menjadi perselisihan. Adapun mereka yang berdalil melakukan kunut setiap hari dengan tanpa sebab, dalilnya adalah dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabi SAW qanata syahran yada'u ala qatil ashabihi bibi'ri ma'unah thumma taraka fa amma subuhu falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Abdul Razak, Abu Nuaim. Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, ya, oleh Imam Ahmad. Tapi di dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dikritisi oleh para ulama. Ada yang mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Kemudian innahu yakhlid atau yahim kasiron. Kemudian saduq laisa bil mutqin, ya, dan banyak yang menjelaskan bahwasanya perawi ini tidak kuat, ya, tidak kuat. Kemudian ada syawahid terhadap hadis ini, terhadap hadis Anas ini, tapi di dalam sanadnya juga ada Amr bin Ubaid laisa bihujjah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, riwayat Anas tadi yang menjelaskan bahwasanya anna Nabi SAW qanata syahran, bahwasanya Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan, ya, yang mana beliau mendoakan para sahabatnya yang terbunuh di sumur Ma'unah, kemudian beliau meninggalkan. Fa amma subuhu, adapun salat subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Adapun salat subuh, beliau senantiasa melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis yang dijadikan landasan ini ada kecacatan di dalam sanadnya, ya, ada kecacatan di dalam sanadnya. Dan yang dimaksud dengan fa amma subuh falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya, yang dimaksud di sini adalah itolatul qiyam ba'da ruku', yaitu memperpanjang berdiri setelah ruku'. Bukan yang dimaksud adalah berdoa kunut, ya, bukan yang dimaksud adalah doa kunut, tapi itolatul qiyam ba'da ruku', tapi memperpanjang berdiri ketika setelah ruku'. Ini hadis yang mereka jadikan dalil. Tapi kalau seseorang mengambil hadis ini yang mana melakukan kunut setiap hari, maka ini akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, seperti riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, anna Nabi SAW qanata syahran thumma tarakahu. Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Berarti, ya, pendapat yang rajih adalah kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah dan bukan kunut yang dilakukan setiap hari. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.